Halo anak-anak, jumpa lagi di pelajaran sosiologi bersama saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Pertama-tama, mari kita simak video ilustrasi berikut ini. Hai Ani. Hai Roma, Bagaimana kabarmu hari ini Ani? saya merasa senang Roma. Iya, saya juga senang. Sudah lama kita tidak bertemu. Kita punya banyak waktu untuk ngobrol bareng bersama lagi. Iya Roma. Setelah melihat video tadi, video apa yang bisa kalian lihat? Ya, betul. Video tadi menampilkan orang yang sedang melakukan percakapan atau interaksi. Kira-kira mengapa mereka melakukan interaksi? Apa tujuan mereka melakukan interaksi? Terus, bagaimana tahapan mereka melakukan interaksi? Apakah interaksi yang kita lakukan selama ini berdampak baik kepada semua orang, atau malah sebaliknya? Nah, mau tahu jawabannya? Ayo kita belajar. Anak-anak yang saya banggakan, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tahap-tahap interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Di sini kita akan belajar tentang tahap-tahap interaksi sosial yang terdiri dari mendekatkan dan merenggangkan, dan juga akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, yakni bentuk sosial asosiatif dan bentuk sosial disosiatif. Anak-anak yang saya banggakan, di dalam melakukan interaksi sosial, ada dua tahap yang perlu kita pahami, yakni tahapan yang bisa mendekatkan dan tahapan yang bisa merenggangkan orang-orang yang saling berinteraksi. Tahap yang mendekatkan diawali dari tahap memulai, menjajaki, meningkatkan, menyatupadukan, dan mempertalikan. Contohnya, pada saat Anda memulai masuk sekolah, kemudian menjajaki hubungan dengan orang lain melalui tegur sapa, saling berkenalan, dan bercerita. Hasil penjajakan ini dapat menjadi dasar untuk memutuskan apakah hubungan Anda akan ditingkatkan atau dilanjutkan. Jika hubungan sudah semakin meningkat, biasanya muncul perasaan yang sama atau menyatu untuk kemudian menjalin tali persahabatan. Pada tahap merenggangkan, dimulai dengan tahap membeda-bedakan, membatasi, menahan, menghindari, dan memutuskan. Contohnya, di antara dua orang yang dahulunya selalu bersama, kemudian mulai melakukan kegiatan sendiri-sendiri oleh karena sering tidak bersama lagi. Pembicaraan di antara mereka pun mulai dibatasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Di dalam melakukan interaksi sosial, kita juga perlu memahami bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yakni asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada suatu kerjasama, seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama muncul ketika masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mereka memiliki kesadaran untuk bekerja sama dalam mencapai kepentingan tersebut. Seperti contohnya, kerja kelompok dalam menyelesaikan tugas di kelas. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan atau perpecahan dengan cara menyesuaikan diri dengan kepentingan orang lain. Seperti contohnya kita mengalah dan memilih diam saat sedang berdebat dengan teman. Selanjutnya asimilasi. Asimilasi merupakan terbentuknya kebudayaan baru akibat dua atau lebih kebudayaan berbeda saling membaur satu sama lain. Seperti contohnya, musik keroncong yang terbentuk karena perpaduan antara musik lokal Betawi dan musik Portugis. Dan yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang berbeda, tetapi tidak menimbulkan hilangnya kepribadian asli kebudayaan tersebut. Kita ambil satu contoh, rumah dengan gaya arsitektur Cina digabung dengan arsitektur lokal. Nah, selain bentuk-bentuk sosial yang mengarah pada kerjasama atau biasa disebut dengan asosiatif, bentuk sosial juga bisa saja mengarah pada tantangan atau biasa disebut dengan disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi yang menghambat keteraturan sosial,
seperti persaingan atau competition, kontroversi, dan pertikaian atau konflik. Persaingan atau kompetisi merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan dalam bidang kehidupan. Kita ambil satu contoh, misalnya persaingan di dalam mendapatkan juara kelas di sekolah. Selanjutnya, kontroversi. Kontroversi merupakan proses sosial yang ditandai oleh sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Seperti contohnya, orang-orang yang berpendidikan tinggi memandang rendah orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Dan yang terakhir adalah pertikaian atau konflik. Pertikaian atau konflik merupakan proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok saling menentang dengan cara ancaman atau kekerasan. Seperti contohnya, perang antara negara Israel dan Palestina. Demikian penjelasan tentang tahap-tahap dan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Nah, anak-anak yang saya banggakan, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tahap-tahap interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu tahapan yang bisa mendekatkan dan tahapan yang bisa merenggangkan orang-orang yang saling berinteraksi. Selain itu, kesimpulan lain yang bisa kita ambil yakni bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah pada suatu kerjasama, seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan bentuk sosial disosiatif adalah interaksi yang menghambat keteraturan sosial, seperti contohnya persaingan atau competition, kontroversi, dan pertikaian atau konflik. Baiklah anak-anak, selanjutnya silahkan kalian jawab pertanyaan berikut. Berdasarkan gambar, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menentang kebijakan pemerintah merupakan bentuk sosial? Yap, betul. Jawabannya adalah bentuk sosial disosiatif. Baiklah anak-anak, agar lebih memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan LKPD di link berikut. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.